Halo, selamat pagi. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kuat medan listrik. Minggu sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai gaya listrik. Tentu kalian masih ingat ya. Jika dua buah muatan yang sejenis, misalnya positif dan positif, atau negatif dan negatif, itu didekatkan, maka akan terjadi interaksi tolak-menolak. Kalau misalnya muatannya berlawanan jenis, positif dan negatif didekatkan, maka akan dia terjadi saling tarik-menarik. Nah, itu tentang gaya listrik. Kemudian hari ini kita akan bahas mengenai kuat medan listriknya. Nah, apakah itu medan listrik? Jadi, medan listrik itu adalah daerah atau ruang di sekitar suatu muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Sedangkan kuat medan listrik itu apa? Nah, kuat medan listrik ini merupakan besaran yang digunakan untuk menyatakan medan listrik. Ada tidaknya medan listrik di suatu daerah diuji dengan cara menyimpan sebuah muatan uji positif di daerah tersebut. Jika muatan uji tersebut mendapatkan gaya, berarti ada medan listrik di daerah itu. Demikian pula sebaliknya, jika tidak terdapat gaya listrik, berarti tidak terdapat medan listrik di daerah tersebut. Kuat medan listrik pada suatu daerah juga dapat diartikan sebagai gaya yang dialami oleh muatan uji dibagi dengan besar muatan uji. Secara matematis, ini dituliskan dengan E sama dengan F per Q0. E itu adalah lambang dari besaran kuat medan listrik, F ini adalah lambang dari gaya listrik, Q0 itu adalah lambang dari besar muatan uji. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, di mana F itu kan adalah K kali Q1 per Q2 per R kuadrat. Nah, jika muatan ujinya dilambangkan dengan Q0, kemudian besar muatan ujinya adalah Q, maka persamaan ini juga bisa ditulis E sama dengan K kali Q0 kali Q per R kuadrat per Q0. Jadi Q0 dibagi Q0 itu sama dengan 1, sehingga persamaan ini bisa ditulis menjadi E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Jadi mirip persamaannya dengan gaya listrik ya, hanya bedanya kalau pada gaya listrik kan ada dua muatan, yaitu Q1 dan Q2, sedangkan pada kuat medan listrik hanya pada satu muatan, yaitu Q saja. Oke, K itu adalah konstanta yang tentu kalian masih ingat besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q itu adalah suatu muatan dan R itu adalah jarak. Kemudian bagaimana dengan arah medan listrik? Medan listrik ini adalah besaran vektor, sehingga medan listrik memiliki nilai dan juga arah. Tentu kalian masih ingat ya pelajaran di kelas 10, besaran itu ada dua, ada besaran vektor, ada besaran skalar. Nah, besaran skalar itu besaran yang memiliki nilai saja, sedangkan kalau besaran vektor itu ada nilai dan juga arahnya. Nah, medan listrik ini adalah besaran vektor. Arah medan listrik pada suatu muatan itu digambarkan sebagai berikut ya. Kalau besarnya tadi sudah atau nilainya, nilai medan listrik kan sudah ditentukan dengan persamaan tadi. E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Sedangkan arahnya bisa dilihat dari jenis muatannya. Kalau muatannya positif, arah medan listriknya adalah keluar muatan. Perhatikan tanda panahnya, ini adalah keluar muatan. Sedangkan kalau muatannya negatif, arah muatannya adalah menuju ke muatan. Jadi dia masuk seperti ini, tanda panahnya ya. Sehingga jika ada dua muatan didekatkan, positif dan negatif, maka akan terjadi interaksi saling tarik-menarik seperti ini. Arah medan listriknya akan menuju ke muatan negatif dan keluar dari muatan positif. Seperti ini bentuk kuat medan listrik pada dua buah muatan. Kuat medan listrik pada suatu titik akibat beberapa muatan titik ditentukan dengan cara menjumlahkan secara vektor semua kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh setiap muatan. Jadi tidak dijumlahkan secara biasa ya. Jadi penjumlahannya secara vektor. Nah, demikian penjelasan Ibu tentang kuat medan listrik.